Gregorius Ronald Tanur jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, lantaran diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Dini Sera Afriyanti meninggal dunia. Proses hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan orang tua korban dan sepupu korban guna memberikan keterangan sebagai saksi. Adapun orang tua korban secara telekonferensi mengatakan, bahwa dalam keadaan sakit dirinya menerima kabar jika anaknya Dini Sera Afriyanti meninggal dunia akibat sakit lambung. Selanjutnya, dirinya bersama sepupu langsung dari Jawa Barat ke Surabaya. Sesampainya, di Bandara Juanda, orang tua korban dijemput salah satu pengacara dari teman korban dan diarahkan ke Polrestabes Surabaya. Di Polrestabes tersebut, dirinya melaporkan atas meninggalnya Dini Sera Afriyanti. Keterangan orang tua korban, oleh terdakwa dianggap sebagian yang tidak benar. Sebagian tidak benar tersebut, diungkapkan terdakwa yakni, orang tua korban mengenali dirinya, karena terdakwa memohon maaf dan seketika itu, orang tua korban sebut, terdakwa bangsat. Hal lainnya, terdakwalah yang mengirim uang sebesar 3 juta guna keberangkatan orang tua korban ke Surabaya serta mengirim 1 juta untuk menginap di hotel. Tanggapan terdakwa di atas membuat sang pengadil, Erintuah Damanik, mengklarifikasi ulang keterangan orang tua korban. Dalam klarifikasi, orang tua korban tidak mengucapkan terdakwa bangsat. Terkait biaya keberangkatan tidak menampik namun yang ditampiknya, adalah orang tua korban dan sepupunya tidak menginap di hotel melainkan menginap di rumah kos teman korban. Di ujung persidangan, orang tua korban tetap pada keterangannya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ada dalam laporan. Fotokopinya mana sudah ya? Siapa dulu yang belum diperiksa? Nama Sakinah Tulzana. Nama Putri Dawati. Baik. Selamat siang Bu. Ya. Benar suara kami ya? Benar. Baik ya, saudara akan kami dengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ya. Ya. Sakinah Tulzana. Ya. Yang mana? Aku. Baik ya. Dengarkan saya bacakan identitasnya ya. Ya. Lahir di Sukabumi 10 Januari 97. Ya, perempuan kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan konten kreator di YouTube dan TikTok. Alamat Kampung Rambai Tengah, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Atau alamat tinggal Jalan Sejahtera, Kampung Pasir Kaliki, Kelurahan Dirudul, Kecamatan Wardoyo, Kecamatan Sukabumi. Betul? Betul. Betul ya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa Gregorius? Tidak. Tidak ya, tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Baik, nanti saudara disumpah ya? Ya. Sedia kan? Ya. Baik, ini yang pertamanya. Ya. Oke. Lahir di Sukabumi 1 Juli 1969, perempuan kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat Kampung Gunung Bulu Girang, Desa Babaan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, atau Kampung Gunung Bulu Girang, Desa Babaan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, RT 12 RW 02 RW 04. Betul Bu? Iya betul. Ya. Ibu kenal dengan
kenal? Tidak. Tidak ya, nggak ada hubungan keluarga ya? Ada. Baik, silakan sebelum memberikan keterangan, saudara berdua berdiri untuk disumpah. Sekali saja. Keberatan? Tidak ya. Baik. Ibu Tuti Herawati. Iya. Saya lihat ibu megang foto. Foto. Itu foto siapa? Ini. Hah? Ini anak saya. Oh, anak ibu. Kenapa dengan anak ibu? Karena anak ibu yang meninggal. Oh, meninggal. Baik, meninggal kapan, Bu? Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Kapan? Lupa kalau tanggal-tanggal. Tahun ini atau tahun lalu? Tahun sekarang. Tahun sekarang, tahun 2024. Ya, benar. Hah? Tahun lalu. Tahun lalu. Waktu anak ibu meninggal, ibu ada di tempat apa tidak? Tidak. Tidak. Saudara ibu tahu anak ibu meninggal dari mana? Dari keterangan Pak Polisi sama temannya dari Surabaya. Ada temannya yang memberitahukan kepada ibu? Ada. Ada. Siapa? Dedia. Hah? Dedia. Apa kata temannya anak ibu itu kepada ibu? Katanya gini, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Bu, ini mamanya Dini ya, apa Dini katanya meninggal Surabaya, katanya lambung sama serangan jantung. Kata saya gini, Papa, tadinya pulang malam, kata saya kalau benar-benar dia lambung, karena saya nggak punya uang habis di kemo, saya juga sakit. Bawa aja di sini masalah ongkos insya Allah saya cari di sini mungkinnya gimana aja caranya, saya bilang gitu. Oh itu nggak bisa, ibu ngomong lagi aja katanya ada yang mau masuk, yang ngomong ada polisi, katanya gini harus ibu belum salah. Bu katanya gini polisian, katanya nah ibu ada meninggal serangan jantung sama lambung. Pak, maaf, saya harus dikawal, nggak bisa kemana-mana. Satu, nggak punya uang sekarang pun. Keduanya, saya pun nggak bisa habis kemo, saya bilang gitu. Nah, saya ibu, kalau ibu nggak bisa harus kesini. Dia bilang gimana caranya, saya nggak punya uang. Ibunya saya langsung lari ke cucu sepupu saya. Ini pergi, langsung saya komunikasi, kamu dia meninggal di Surabaya. Katanya kapan meninggal, orang baru ngomong kemarin juga malam dan itu. Baik, sudah. Jadi waktu itu temannya dan polisi memberitahukan kepada ibu bahwa anak ibu meninggal karena lambung dan serangan jantung. Ya, meninggalnya di mana? Di rumah, di tempat kerja, atau di tempat mana? Waktu itu katanya udah ada di rumah sakit. Oh, waktu itu katanya di rumah sakit. Apakah meninggalnya di rumah sakit itu atau di tempat lain kemudian dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit. Meninggalnya di mana nggak diberitahu? Nggak tahu, pokoknya udah ada di rumah sakit. Apakah kemudian ibu berangkat nggak ke Surabaya? Berangkat. Setelah berangkat ke Surabaya, anak ibu dilihat di mana? Dilihat waktu setelah otopsi. Setelah otopsi. Apa yang saudara lihat dari jenazah anak ibu atau informasi yang saudara dengar dari pihak kepolisian? Dari saya sendiri, lihat sendiri di keningnya luka, di kening, terus di sini, terus di kaki ada darah di benturan kepala. Dibungkus plastik, kalau dibungkus plastik juga saya lihat darah bocor. Tapi tangannya nggak terlihat, saya karena udah dibungkus rapi. Baik. Tadi informasi yang saudara terima dari temannya ini khususnya dari kepolisian mengatakan bahwa anak ibu meninggal karena penyakit lambung dan jantung. Faktanya ibu melihat bahwa ada luka di kening, ada di pipi dan mengeluarkan darah. Ibu nanya nggak sama polisi? Loh, katanya saya dapat informasi anak saya meninggal karena lambung dan jantung. Kok
kok ada luka-luka, ibu tanya enggak? Enggak. Enggak, itu kan seolah-olah kan lagi sakit, udah beres kemo, jadi ibu nggak ngomong cuma nangis. Waduh, cuma nangis saja ibu ya. Tapi faktanya kan ibu lihat bahwa anak ibu ada luka di kening, ada luka di pipi, dan di kepala mengeluarkan darah. Ya. Polisi tidak menerangkan itu karena apa? Ya, karena kan saya masih di dalam Dan maksud saya bu, polisi menerangkan nggak sama ibu, anak ibu itu ada luka di pipi, ada luka di kening dan mengeluarkan darah. Diberitahukan nggak itu karena apa? Karena jatuh kah? Karena apa gitu? Enggak ya. Baik. Kemudian setelah itu saudara tahu nggak itu karena apa? Ya kalau saya tahu sendiri gitu ya. Kalau masalah lambung, masa lambung sampai ke Nah itu yang saya pertanyakan tadi itu. Ibu dapat informasi serangan jantung dan penyakit lambung. Kok ada luka? Kok nggak ditanya waktu itu sama polisi? Kan polisi juga menginformasikan sama ibu karena serangan jantung dan karena lambung. Kan ibu, kata ibu juga posisinya lagi sakit, ibu cuma menangis aja dulu, nggak bisa ngomong. Ya namanya anak bu, meskipun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa, begitu faktanya berbeda dengan informasi yang kita terima, kan akan kita tanyakan. Loh, kok katanya serangan jantung, serangan lambung, kok ada luka? Baik, setelah itu saudara tahu nggak itu karena apa? Dan dikasih tahu sama yang di belakang, banyak katanya ada informasi apa? Itu sih tadi meninggalnya katanya tabrak atau gimana gitu lah. Baik. Ronald Tanur. Ditabrak sama Ronald Tanu. Saudara tahu nama Ronald Tanu itu dari mana? Orang kan dari situ banyak Oh orang-orang. gitu ya. Sebelumnya saudara tidak kenal dengan Ronald Tanu. Ronald Tanu. Enggak. Hubungan Ronald Tanu dengan anak ibu apa? Ya saya nggak tahu dia. Oh nggak tahu ya. Belum tahu saya. Baik ya. Jadi keterangan ibu yang di dalam berita acara kepolisian ini sudah betul bu. Saudara pernah diperiksa di depan penyidik Polres Mabes Surabaya? Sudah ya. Saudara baca berita acara ibu bisa baca nggak? Ibu mah kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Oh iya. Ada orang pakai kacamata juga nggak bisa baca bu. Jadi ibu karena nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Tapi waktu itu ibu bisa baca ini ya. Kayaknya nggak ada yang baca sendiri nggak bisa baca. Tapi ibu ada tanda tangan. Oh, tanda tangan masih bisa. Oh, tanda tangan masih bisa. Jadi dalam berita acara ini betul tanda tangan ibu ya. Ya betul tanda tangan ibu ya. Ya. Baik. Keterangan ibu tadi ini di persidangan ya melalui video call, ibu katakan bahwa saudara tidak kenal dengan Ronald Tanu dan saudara tahu dengan Gregorius Ronald Tanu itu karena banyak orang yang menceritakan. Nah ini dalam pemeriksaan berita acara persidangan, ya ini yang ibu tanda tangani bahwa ibu katanya pernah ditunjukkan oleh anak ibu mengenai tersangkut si Ronald Tanu ini. Oh, video call. Ya, pernah diperlihatkan bahwa ini Ronald Tanu. Ini pernah cerita katanya punya kenalan namanya Ronald, tapi saya nggak menghiraukan karena lagi sakit belum pikiran. Itu saya juga nggak ngomong apa-apa. Pernah diperkenalkan dia punya teman, Ya. namanya Ronald Tanu. Ya. Ya, ibu tidak terlalu memperlihatkan, tidak terlalu memperhatikan. Jadi ketika saudara diperlihatkan di berita di depan penyidik si Ronald Tanu ini, dari mana saudara tahu bahwa ini adalah Ronald Tanu? Saudara kan waktu itu sakit tidak terlalu memperhatikan. Nah ketika diperlihatkan sama Kan ada story-story sendiri, di keluarga di WhatsApp.
di sosmed ya. Ya, bagaimana Bu? Ya kan ada di sosmed, video callan diri. Tadi kan Ibu bilang ketika saudara diperkenalkan melalui video call, Ibu dalam keadaan sakit tidak memperhatikan. Soalnya gini Bu ya, kalau kita dalam keadaan sakit tidak memperhatikan, hanya sekilas ada diperlihatkan sama kita bisa lupa itu aja. Kenapa ketika diperlihatkan kepada saudara membenarkan bahwa ini adalah Ronald Tanu itu? Pakaiannya lain lagi ya? Dia sudah pakai pakaian apa di sini? Cuma hanya cerita-cerita aja. Oh gitu. Gitu ya. Baik, jadi keterangan Ibu ini sudah betul, nanti kami ambil alih sebagai keterangan saudara di persidangan ya. Iya. Oke. Katanya bahwa adakah hubungan antara meninggalnya anak Ibu ini dengan Ronald Tanu? Ronald Tanu ini, Gregorius Ronald Tanu itu ketika saudara di kepolisian informasi yang saudara dapatkan. Oh ada. Apa? Lanjutnya sama pacarnya. Gimana? Ceritanya dia terakhir ngomong sama pacarnya. Oh gitu. Terakhir bahwa si anak itu dengan pacarnya. Ya, pacarnya adalah siapa? Ya, Ronald Tanu. Oke, menyangkut meninggalnya si anak ibu ini, apakah ada kaitannya informasi yang saudara dengan Ronald Tanu? Ya ada. Apa? Apa Bu informasi yang saudara dapatkan ketika di Surabaya mengenai meninggalnya anak ibu ini, hubungannya dengan Ronald Tanu? Katanya kan dibawa. Saudara jangan cerita yang di sebelahnya. Nanti saudara saya tanya. Bagaimana Bu? Gimana dengan sekali kan? Adakah keterangan yang saudara peroleh ketika saudara di Surabaya bahwa meninggalnya anak ibu itu ada kaitannya dengan pacarnya si Gregorius Ronald Tanu ini? Ada. Kenapa? Dia nyanyinya bagaimana saudara dengan informasi enggak? Dia benar dekat sama waktu di sana juga. Gimana? Udah dengar di sana juga. Dia nyanyinya bagaimana? Katanya kan ada yang si ke HP masuk Ronald Tanu atau Ronald Tanu membunuh diri katanya di apa di black well apa nggak tahu saya mana yang itu gimana? Baik. Itu Informasi yang saudara dengar ya. Dia berantem diri katanya saya jadi ke mata ke dan ditokan dia dari ditokan langsung katanya berantem diri Makanya ya. Apakah ada bukti-bukti ya yang diperlihatkan kepada ibu bahwa Ronald Tanu ini dengan anak ibu berantem diri? Yang saya tanya jawab, apakah ibu diperlihatkan enggak ada bukti tentang mereka berantem di lift berupa CCTV atau berupa apa gitu? Enggak ada. Ada. Saudara saksi ya, tadi saudara menerangkan anak saudara ini tinggal di Surabaya. Dia tinggal di Surabaya ini apa? Karena kerja apa? Atau kuliah atau gimana? Dia tinggal di Surabaya ini apa tujuannya? Kerja. Hah? Kerja. Udah berapa lama dia kerja di Surabaya ini? Sejak kapan mulai? Hampir 8 tahunan dari 12
udah semakin tahunan dari sejak kerja dari ya mungkin dari sana sini terus kerja di karena 8 tahunan jadi 12 tahun hilang dari. Ini anak keberapa ini Bu, anak ibu ini? Anak keempat. Keempat ya. Jadi sudah 8 tahunan dia kerja di sini. Selama 8 tahun itu apa? Sehingga dia pulang kampung gitu atau gimana? Atau memang nggak pernah. Jadi komunikasi selama ini sama anak ibu ini gimana ceritanya? Melalui handphone? Hah? Dari telepon, dari telepon. Enggak, maksudnya komunikasi. Maksud saya selama dia 8 tahun di sini, komunikasi ibu sama dia bagaimana? Apa melalui telepon? Kan tadi nggak pernah pulang. Oh begitu. Jadi kerjaan di sini ibu nggak tahu kerja apa? Nggak tahu, katanya mau kadang-kadang di toko, kadang-kadang di restoran, di mana ya. Oh begitu ya. Begitu. Jadi tadi sendiri ibu menerangkan setelah kejadian ini baru ibu tahu ya ada informasi akhirnya ya apa namanya meninggal ya anak ibu ini. Itu ibu lihat tadi apa sedang kabar itu yang ibu terima meninggal. Tadi besoknya atau berapa saat ibu baru melihat kalau datang ke Surabaya ini? Pas tahun Rabu ya. Tahun Rabu, nah ibu di rumah habis. Enggak, di Surabaya terima informasinya kan malam Rabu. Maksudnya datang ke Surabaya menjenguk melihat ya. Berangkat. Ada kalau berangkat ya. Ya dari sini jam 10 pagi, sampai sana jam 7 malam karena berangkat kapal itu jam 5 sore. Saksi ya. Tadi saksi menerangkan terdakwa ini menganiaya saksi korban. Ya. Saudara bisa jelaskan itu, saudara kan tidak melihat, saudara tahu dari mana? Ya sekarang kan mungkin udah rame-rame yang di TV, yang di TikTok ya semuanya pokoknya asalnya nggak tahu, asalnya dari asalnya nggak tahu apa-apa, cuma sudah lama-lama lihat diri langsung pulang ke rumah juga saya buka di sini ya keadaannya hancur semua. Oh jadi jenazah dibawa ke Sukabumi, begitu? Sekarang saya buka lagi di sini, buka udah katakan saya beri. Ya, sampai di Sukabumi, saudara bersama keluarga membuka jenazah. Nah, lalu kalau saudara tadi mengatakan bahwa terdakwa menganiaya korban, itu saudara tahu dari mana? Mendengar dari siapa? Kan ada CCTV di video kok di TV rame saya lihat. Ibu, tadi saya tanyakan apakah diperlihatkan ada bukti atau CCTV ketika mereka berantem di lift? Ibu bilang nggak ada. Kok sekarang bilang ibu ada CCTV? Yang mana yang benar, Bu? Iya, kan waktu itu belum ada, belum rame waktu di Surabaya. Ibu pulang ke rumah, bawa jenazah. Nah pas sudah dibuka, mungkin sama adiknya yang dibuka. Dan itu satu saksi mungkin yang menjadi saksi dari Jadi ibu pernah lihat CCTV itu? Kalau CCTV itu ya kan semuanya terlihat rata-rata. Bukan, Bu. Ini mengenai kesaksian ibu. Saksi itu menerangkan apa yang dia lihat, yang diketahui, yang dialami, yang didengar. Ya, jadi bukan penglihatan orang. Ya. Apakah ibu ketika itu ada melihat nggak CCTV mengenai mereka yang berantem di lift? Kayaknya nggak ada sebenarnya. Itu kalau ada ibu bilang nanti akan kita tuntut jaksa untuk menghadirkan di persidangan kalau memang ada. Baik. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan itu ya pertanyaannya ya. Saya pelan-pelan saja bertanyanya. Jadi sekali lagi saya tanyakan, ibu
mendengar atau tahu dari siapa? Tadi kalau CCTV ibu kan tidak dipertunjukkan. Apakah ibu mengetahui hanya dari media sosial, berita-berita yang terjadi di media sosial? Ya, dilihat dari video juga, dari anak, dari YouTube juga, mama di jangan bisa percaya. Iya, video itu video apa ibu? Itu kejadian setelah ibu pulang ke Sukabumi ya? Lagi perjalanan ke sana, Perjalanan dari Surabaya ke Sukabumi. ya. Betul. Nah, ibu berarti mengetahui hanya ditunjukkan berdasarkan video, maksudnya itu video-video yang dia muncul dari media sosial. Yang video viral banyak orangnya, bukan saya, kami sih nggak percaya. Videonya itu apakah bentuknya pemukulan? Ya, pengumpulan. Ada videonya saudara lihat itu terdakwa memukul saksi korban? Kayaknya nggak ada juga sih kalau Nah, ibu begini ya, saya ingatkan, ibu sudah disumpah, ya seluruh saksi ya sudah disumpah berikan keterangan yang baik dan yang benar, ya bu ya, sehingga di sini dicatat tidak bolak-balik. Kalau itu suatu saat bisa dibuktikan sebaliknya, itu menjadi sumpah palsu, ya, dan ancaman pidananya. Dan ibu sudah disumpah, dan ini biar kami bisa mencari kebenaran material yang sebenarnya. Sekali lagi saya tanya, apakah ibu melihat video suatu peristiwa terdakwa memukul atau menabrak? Yang sebelahnya tolong jangan ikut bicara Pak. Bapak siapa? Kapasitasnya sampai itu di belakang jaksa? Oh bapaknya, tidak disumpah ya. Tolong jaga jarak Pak, tidak boleh kasih bisik-bisik Pak. Tidak boleh berbicara saksi ya satu sama lain. Itu apakah ibu melihat ada video ya bentuk pemukulan ya atau ditabrak, ditusuk, disembelih ya? Ada ibu melihat itu? Silakan ibu dijawab. tidak ada. Tidak ada. Baik ya. Ibu tadi mengatakan bahwa pertanyaan berikutnya ibu ya. Ibu mengatakan bahwa anak ibu ada hubungan dengan terdakwa. Hubungannya hubungan apa biar jelas ya bu? Saya pertanyakan sekali lagi. Saya nggak tahu hubungan apa-apa. Tidak tahu. Nggak tahu. Teman atau pacaran segala macam ibu tidak tahu. Tidak tahu. Pernahkah anak ibu memperkenalkan kepada keluarga punya teman atau punya pacar atau punya calon terdakwa ini? Tidak. Tidak pernah. Kemudian apakah ibu sebagai orang tua yang dekat sama anak, pernahkah anak ibu menceritakan kepada ibu? Ya, saya ingin tanyakan 8 tahun anak ibu ada di Surabaya ya bu ya, bekerja, betul ibu ya? Betul. Selama 8 tahun berkomunikasi lewat telepon ibu, video call. Komunikasi kan rasanya 12 tahun bilangnya. Ya. Ya, nah pas 8 tahun dia ada di Instagram katanya ini Andini katanya lalu itu dia nangis tadinya katanya ada begini jadi semuanya rame-rame kan video callan kemudian ya begitu akhirnya damai lah semuanya yang tahu. Anak ibu ini anak yang keberapa ibu? Mohon maaf. Keempat dari berapa bersaudara? Dari 6. Anak ibu meninggalkan rumah bekerja ini sudah berapa lama? Dari anaknya 4 bulan. Nah dia katanya bilang sama saya mau kerja, buat saya sibuk anaknya. Jadi
bosan kerja. Oh. Jadi anak ibu ini sudah punya anak ya? Anaknya berapa ibu? Satu. Suaminya ada di mana ibu? Ya, nggak tahu lah, pokoknya pas udah menikah, hamil, langsung melahirkan, katanya suaminya mau kerja jauh-jauh, katanya ke Palembang, mau ke Kalimantan, tapi sampai saat ini belum pernah ada muncul batang ibunya. Tapi memang menikah anak ibu? Iya, menikah di sini. Di situ, ya. Nah, kemudian meninggalkan sejak anak 4 bulan. Jadi sudah tahu berapa itu ibu? Iya, kurang lebih berapa tahun? Sudah? 12 tahun. Selama 12 tahun sering pulang ke Sukabumi? Belum pernah. Biarpun lebaran juga belum pernah. Belum pernah, kalau rumah ibu nggak tahu, kalau masalah cuma tempat rumah belum pernah sih. Baik. Kemudian apakah ibu dengan anak ibu ada komunikasi via telepon, WhatsApp atau video call? Kalau sekarang udah sampai ke Surabaya sering. Sering. Anak ibu waktu pergi kerja pamit ya? Kerjanya di mana di Surabaya? Nah, waktu itu kan di Surabaya kerjanya di Sukabumi. Nah, udah di Sukabumi punya lokal ke Surabaya, mungkin berangkat dia tapi nggak bilang. Oh, nggak bilang di Surabaya. Lalu cerita nggak anak ibu kerjanya apa di Surabaya? Waktu tanya-tanya sih katanya, ini kerja apa kamu yang nanya ke Allah supaya punya waktu, saya bilang gitu. Cuman bilang di mas, sekarang-sekarang kadang di restoran, kadang-kadang di cuci piring, kadang-kadang apa aja lah, katanya yang penting halal. Oh, dikatakan kerjanya di restoran, cuci piring, apa aja yang penting halal. Yang penting bisa makan, katanya bisa ikut sama anak, kalau harus. Oke, baik ya. Jadi ibu sendiri juga dia tidak menceritakan pekerjaannya apa, di mana restoran mana tidak menceritakan. Ya terbuka. Baik. Oh, tidak terbuka anak ibu. Tidak. Nah, pernahkah anak ibu menceritakan sesuatu sifatnya pribadi kepada ibu? Sebagai contoh, di sini punya pacar atau punya calon, punya teman dekat. Nggak pernah menceritakan kalau dia lagi sakit hati atau apa. Pernah ibu? Enggak, cuma waktu ada sebelum meninggal suamiku, nah kan di kepala sama saya dia itu mama biru merah kayak darah-darahnya. Saya tanya kenapa nih itu ibu biasa ibu kulkas gitu doang nyambit aja dia agak Ya silakan. Baik. Sekarang lanjutkan pertanyaan yang terakhir itu dari saya. Tadi ibu mengatakan jenazah dibawa ke Sukabumi lalu keluarga membuka jenazah. Betul itu? Iya. Iya. Apa yang ibu lihat dengan mata kepala sendiri terhadap jenazah yang sudah dibuka tersebut? Nah, yang cerita saya takut ya. Enggak, ibu harus cerita apa yang ibu lihat. Kelihatannya kakinya sama dia itu tangan, kaki tangan, dan kepala menuju darah. Yang terlibat begitu banyak. Menunjukkan darah. Jenazah ini dimandikan di Surabaya atau di Sukabumi bu sebelum dikebumikan? Sudah diotopsi, mau dimandi di sini juga, mungkin nggak tega memandikan. Enggak, jadi sudah dibersihkan di Surabaya. Menimpa aja dengan tahu. Oh, jadi enggak waktu setelah diotopsi sudah dimandikan belum? Sudah, setelah diotopsi. Jadi waktu dibuka di sana itu dalam rangka dikafanin atau gimana bu? Dia udah pakai kafan. Oh, sudah pakai kafan. Dan kain kafan itu dibuka? Ya, plastik. Plastik. Dan yang atasnya yang banyak darahnya pakai plastik, jadi kayak pakai pensil. Darahnya ada di sebelah mana bu? Bisa dijelaskan?
Kalau nggak lupa gitu kayaknya kiri kayak. Yang ibu yakin, yang ibu lihat jangan kayaknya. Ya kan lupa sih itu. Lupa. Ya lupa sih. Darahnya itu sudah mengering atau darahnya masih muncul ibu? Dibilang mengering juga, dibilang muncul juga. Ya begitu lah, dibilang muncul juga, mengering juga. Kayak ya kita kayak yang potong aja juga kalau bergerak lain kayak gitu. Saudara saksi, tadi saudara menerangkan setelah mendapat kabar kalau putri saudara meninggal dunia di Surabaya, langsung berangkat dengan ada yang dibiayai tiket ya. Ya, baik. Setelah sampai di Surabaya, saudara ke kantor kepolisian atau ke rumah sakit? Kantor polisian. Kantor polisi yang mana saudara Putri? Polrestabes atau Polsek? Ini yang gede. Yang gede. Oke. Masih ingat siapa yang saksi temui di situ? Berada di Polres? Ini nama-namanya kan. Ya, ingat nama-namanya. Baik, setelah itu sempat ke rumah sakit nggak, saudara saksi? Ya. Ya, siapa yang saudara temui di rumah? Diangkat dengan Pak Polisi tadi? Ke rumah sakit itu kan nggak tahu rumah sakit di mana tempatnya almarhumah berada. Ada yang nganterin. Ada yang nganterin. Tapi kan nggak tahu namanya siapa. Baik. Terus itu rumah sakit apa yang saudara datangi? Masih ingat namanya? Dr. Sutomo. Ya, baik. Setelah sampai di rumah sakit, saudara kan lihat ke putri saudara di situ. Nah, selain putri saudara, ada siapa lagi di situ? Ada Ronald di situ? Ronald nggak ada di situ. Yang saudara temui di situ siapa? Banyak sih itu kan yang apa yang pada dulu. Saudara tidak ketemu Ronald atau tidak tahu Ronald itu yang mana? Tidak tahu Ronald juga tidak ketemu. Tidak tahu Ronald, jadi tidak tahu siapa yang ditemui di sana. Ya. Ya, baik. Sewaktu sebelum putri saudari meninggal, pernah tidak saksi melihat status WA-nya Dini melalui handphone anaknya? Ya. Ya, saudara masih ingat apa yang dia tulis di situ? Kata-katanya masih ingat nggak? Kalau saya bacakan, izin yang mulia, ada BAP saudara di poin 11. Saudara menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekira jam 20 WIB, saya sempat membaca status WA saudara Dini Sera Afiati dengan kalimat, walaupun kamu menelpon cewek kamu, aku tetap mencintai kamu. Pernah baca itu? Pernah. Pernah ya. Saudara sempat tidak telepon Dini sebelum peristiwa ini? Belum. Nah, terakhir kapan saudara komunikasi dengan Dini sebelum dia meninggal? Malam Selasa. Malam Selasa. Sewaktu intens komunikasi dengan video call, dengan telepon, pernah nggak video callan dengan Dini, saudara, terus ada Ronald di sampingnya? Atau barangkali pernah diperlihatkan fotonya Ronald? Kayaknya enggak. Sama sekali enggak ya. Jadi 8 tahunan lah lebih kurang nggak ketemu. Kalau ketemu cuma video call. Tidak pernah sekalipun waktu video call ada Ronald di sampingnya ataupun fotonya Ronald. Tidak pernah. Terima kasih. Ibu Tuti ya? Ya, Ibu Tuti tadi saudara menjelaskan bahwa waktu jenazah di rumah ibu buka. Itu ada plastiknya, ibu buka plastiknya juga. Kasih anak doang ada yang Itu plastiknya buka, plastik dari rumah sakit itu. buka sedikit sebelum pemakaman. Dibuka. Ya. Nah, terus saudara tadi menjelaskan bahwa ada
di kaki, tangan, kepala, itu apa? Luka atau memar atau seperti apa? Iya, luka. Luka memar biru gitu ya? Ya, luka biru kayak gimana sih, kayak habis diseret itu di tangan. Oh, bertabrak. Apakah ada pola-pola tertentu lukanya itu? Pola tapak ban atau pola seperti apa gitu? Enggak, saya nggak lihat. Nggak lihat, cuma memar biru luka gitu ya. Nah, selama Dini 12 tahun di Surabaya, apakah dari awal itu memang komunikasi sudah bagus atau memang awalnya tidak bagus menjadi bagus atau seperti apa itu? Kayak semenjak lagi sampai sekarang kalau punya anak-anak nggak bagus semua. Jadi semua bagus ya komunikasi dan Dini apa? IPK-nya dia akan cerita ke ibu atau seperti apa kalau menurut ibu? Bagaimana? Dia akan cerita apa adanya atau seperti apa? Kalau di rumah ya, misalkan di rumah kamu sendirian, dia kalau ada adik-adiknya sekolah dia kerja. Tapi kalau udah berkumpul dia paling katakan. Paling ceria. Dia paling ceria. Oh, paling ceria. Kalau sudah berkumpul ya. Ya kalau sama orang tua suka diukur terus. Nah, tadi sebelum 2 minggu sebelum korban meninggal itu cerita bahwa melihat Dini luka-luka memar gitu apa seperti apa ya? Yang kecil atau apa yang tadi? Oh yang tadi ya artinya tidak disebutkan karena apa dan ini ya. Terus sebelum kali lagi lah, bisa kita diskusi aja. Gitu. Iya begitu kan Sudah. Halo Bu, dengar suara saya? Bu. Ya, Ibu di Surabaya waktu itu berapa hari Bu? 1 hari. 1 hari saja. Ya, 1 hari. Kemudian pada saat Ibu melihat kondisinya si Dini Sera melalui telepon yang katanya asam lambung atau serangan jantung, kemudian pada saat dilihat ternyata bukan seperti itu, Ibu langsung melakukan laporan polisi. Tadi sudah. Katanya dia nangis saja. Dia cuma nangis aja, mereka ngomong masih ada sakit. Kemudian yang melakukan laporan polisi siapa? Ya balik aja ke situ sama saya balik karena saya kan bingung punya papi. Kenapa? Bu, Mana Bu? Agak jelas suaranya Bu ya? Bu, waktu ibu ke Surabaya siapa yang nemani? Ibu. Siapa? Yang di sebelah ibu itu? Dia Sakina. Yang membuat laporan ke polisi siapa? Sakina. Sepupu ibu ya? Kedua. Hah? Ibu sama aku. Oh, berdua kesana ya? Oke, saya kira udah. Oke. Kemudian apakah Ibu mengetahui korban itu meninggalnya kapan? Saya pertajam lagi nih. Ibu ya. Kan Ibu kan membuat laporan polisi. Nah, Ibu tahu nggak kapan korban ini meninggal dan di mana? Nggak tahu soalnya waktu itu malah sakit-sakit jadi. Nggak tahu apa tidak ingat? Mungkin dia datang cuma nggak ingat aja. Tidak ingat. Kemudian pada saat di kantor kepolisian, apakah Ibu bertemu dengan saudara Ronald Tanu? Tidak. Tidak. Ditunjukkan nggak fotonya saudara Ronald Tanu waktu di kepolisian? Fotonya? Karena di poin nomor 13 di BAP Ibu ditunjukkan foto Ronald Tanu oleh penyidik. Benar atau tidak itu? Oh, jadi Mas Dima. Kenapa Bu? Enggak, kayaknya. Baik, saya bacakan poin nomor 8 Bu ya. Di sini di poin nomor 8 Ibu menerangkan korban diketahui meninggal pada Rabu tanggal 4 Oktober 2023 jam 1 dini hari di Landmark Mall di Jalan Majen Jono Senowo, Sowojo, nomor 9 Pradana Kali Kendal, Bukupati, Surabaya. Hal tersebut saya ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera yang sedang posisi berbaring di atas kereta kompartmen di lingkungan kamar jenazah Dr. Stomo, di mana saat itu saya melihat saudara Ronald sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk. Ini jawaban Ibu sendiri
Benar atau tidak ini jawabannya? Ibu lupa. Dan sedangkan di poin nomor 13, di sini ibu ditunjukkan foto oleh penyidik foto Gregorius Ronald Tanur dan foto korban pada saat berada di basement Landmark. Ibu ingat atau tidak? Kayaknya lupa, ibu kadang sakit, kadang jalan kadang. Mohon izin Pak, memperlihatkan fotonya Pak. Dari Tadi dia lupa. Makanya kita lihatkan yang mulia Pak. Ingat atau tidak? Oh ya udah. Ibu lihat itu gambarnya. Pernah nggak ibu melihat itu? Waktu di penyidik ditunjukkan oleh penyidik fotonya Ronald Tanur dan foto si korban ini Sera pada saat terbaring di lantai basement Landmark Surabaya. Oh iya. Benar itu ya? Cukup Pak. Baik. Apakah ketika foto itu ditunjukkan yang anak ibu terbaring di lantai basement Landmark? Nah, apakah pada saat itu juga diperlihatkan atau ada di sebelah itu fotonya si terdakwa, si Ronald? Berani Pak. Baik. Tadi ibu katakan ya, ibu pernah diperlihatkan foto anak ibu yang berbaring di lantai basement Landmark itu. Ya. Ya. Apakah di situ juga ada si Ronald? Jadi ibu nggak kenal, tidak tahu atau ada Ronald Belami? Tidak tahu ya. Jadi tidak ada foto si Ronald di situ karena saudara tidak kenal siapa si Ronald itu. Seperti itu. Ya. Nah, sudah cukup? Silakan Pak Satu yang sudah ditanya sama majelis sama. Bentar. Bu, siapa yang menunjukkan foto itu sama ibu? Yang anak ibu yang terbaring di lantai basement Landmark itu? Lupa. Lupa. Kira tua. Bukan masalah tuanya, itu namanya anak. Kalau sudah meninggal, itu pasti kita ini dong. Mau sakit pun kita upayakan untuk mencari informasi yang sebesar-besarnya kan itu. Kan penasaran kita ini. Jadi lupa Bu ya siapa yang menunjukkannya? Nah, silakan penasihat dulu. Gak usah ditanya lagi apa yang sudah ditanyakan oleh majelis dan penuntut umum. Ya. Ibu saksi, saya akan menanyakan, ibu tadi mengetahui bahwa anaknya meninggal dari diberitahu oleh temannya. Selain temannya, apakah ada yang memberitahu ibu? Tadi ada kepolisian. Selain dari kepolisian sama dari temannya? Ya ada. Dari keponakan, dari adiknya? Dari temennya atau dari keponakan atau dari kakaknya? Tidak ada ya? Baik. Tadi ibu juga menjelaskan bahwa ibu diberitahu suruh berangkat ke Surabaya. Ibu kesulitan masalah biaya untuk keberangkatan. Tapi tadi ibu sudah menyampaikan ada yang membiayai. Akhirnya ibu juga bisa berangkat. Siapa Bu yang membiayai ibu bisa berangkat ke Surabaya? Ronald. Dengan cara bagaimana Ronald bisa membiayai? Dia pas sama Kiki. Bagaimana Bu? Dia dalam pas sama Kiki. Kiki. Kiki itu siapa Bu? Ini Sakinah. Oh Sakinah. Jadi saudaranya ya. Jadi lewat saudaranya Ronald Tanur mengirim uang kepada ibu ya. Itu termasuk transport sama ibu selama di Surabaya. Ibu bermalam di mana? Kan ibu sempat di
di Surabaya suka bermalam. Bukan temannya Nadiri. Bermalam di Rumah temannya. temennya. Rumah temannya Andiri. Benar ya itu ya? Oh, baik. Saya kira benar. Sudah cukup. Baik. Mulai cukup. Halo Ibu. Ya, Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu tinggal di Surabaya di rumah temannya. Padahal Ibu tinggal di hotel. Betul nggak? Kata siapa tinggal di hotel? Ini ada buktinya ya Bu ya. Informasi tinggal di hotel itu saudara dapat dari mana? Ini ada bukti. Baik, kita tanyakan Bu. Ketika saudara ke Surabaya, yang saudara katakan tadi saudara dibiayai oleh Roma, ya, apakah saudara tinggal di hotel atau di rumah temannya Dini? Di rumah temannya Dini di Kota Sulu ini tempatnya Dini yang Tinggal di apartemen. kan apa sekali yang pertama datang ke situ. Oh gitu. Jadi tidak tinggal di hotel. Tidak tahu. Apakah pernah saudara ditawari juga oleh yang membiayai saudara itu, Ronald, untuk saudara tinggal di hotel dan dia sudah sediakan hotel? Enggak. Menurut keterangannya dari Sakinah, telah menerima uang 1 juta untuk hotel Surabaya. Ini bisa saya berikan bukti. Saudara ada pernah terima uang dari Ronald transfer 1 juta untuk biaya hotel? Pernah terima? Oh, ini masih keterangan Sakinah, nanti Sakinah. Ini kan masih isi. Baik, Bu Sakinah. Bu Tuti. Saudara tahu nggak bahwa Sakinah ada terima transferan dari Ronald 1 juta yang harusnya dipergunakan untuk biaya hotel? Nggak tahu. Nggak pernah diberitahu sama Sakinah. Soalnya saya pernah kali sama ini apa adanya, pokoknya mau kemana. Nah, saya tanya, apakah saudara pernah diberitahu oleh Kiki bahwa dia terima uang dari si Ronald untuk biaya hotel 1 juta? Oh, itu juta enggak. Enggak, ya udah. Yuk, sudah? Mulai? Saudara saksi, apakah kenal dengan saudari Lydia? Kenal. Oh, kenal. Sebagai apa ya? Nanti Saudara kenal Lydia itu sebagai apa, Bu? Apakah dia temannya Dini? ya, ini temannya dia. Hah? Iya, Sebagai temannya Dini? Bu, jelas ngomongnya, Bu. Ibu kenal? Hah? ini kan sudah cerita punya teman punya dia. Oh gitu. Tahu ya. Ketika ibu di Surabaya, saudara ketemu dengan Lydia tidak? Ketemu. Baik, lanjut. Saudara saksi Ibu Tuti, ketika saudara datang ke Surabaya, itu pertama kali saudara ke rumah sakit atau ke kantor kepolisian? Tadi sudah. Karena
Kantor polisi dulu baru polisi. Oke. Jadi saudara menyatakan di pernyataan sebelumnya bahwa saudara tidak pernah melihat, meskipun video call hanya sekilas, berarti saudara juga lupa. Nah, kemudian pada saat di kantor kepolisian, saudara ditunjukkan lagi foto dari Ronald, gitu. Kemudian setelah dari kantor kepolisian, saudara diajak untuk pergi ke rumah sakit. Saya mau mencoba bertanya kembali. Di sana saudara sudah melihat kembali foto Ronald di kantor kepolisian. Jadi saudara di rumah sakit ini tidak mengenali Ronald atau tidak bertemu Ronald? Mengenali juga tidak pernah, tidak pernah tidak mengenali, tapi bukan berarti tidak bertemu begitu, Bu? Atau bagaimana? Tidak bertemu. Tidak bertemu. Tapi ibu sudah mengenali dari foto. Di foto cuma ibu nggak kesana kemari, nggak lihat kesana kemari cuma. Oke, kemudian di posisi di rumah sakit itu kan ibu cerita ada sampai berapa lama prosesnya? Lupa kayaknya malam. Sampai malam, dan kemudian ibu berlanjut ke hotel, tidak pernah menemui Ronald sekalipun ya, Bu? Ya. Atau tidak pernah melihat juga ya? Sudah di hotel. Atau adakah orang-orang lain yang mungkin mendatangi ibu sebagai perwakilan dari Ronald? Apakah ada teman-temannya Dini atau dari teman-temannya Ronald atau yang mendampingi ibu selama proses di rumah sakit tersebut? Jadi posisinya ibu di rumah sakit dengan siapa aja, Bu, ya? Selain dari ibu, saudara saksi Kiki dan kepolisian, ada siapa lagi? Ada Kiki. Ya, selain itu, Bu, selain saudara Kiki, selain pihak polisi yang tadi katanya mengantar ibu, ada siapa lagi selain dokter juga dari teman-temannya Dini atau dari siapa pihak lain itu ada? Siapa ya, Bu, kalau ada? Pengacara. Pengacara ini apakah juga yang membantu ibu mengantar, menjemput dari bandara itu ya? Ya, dari bandara ke rumah sakit ke polisi itu semua diantar pengacara? Ya. Kemudian setelah proses ibu dari Surabaya itu setelah dari kepolisian ke hotel, besoknya langsung kembali atau bagaimana? Kembali lagi ke rumah sakit, dari rumah sakit langsung ke pulang. Di rumah sakit itu berarti maksudnya ibu ambil jenazahnya itu pagi itu berarti, Bu? Ya. Kondisi jenazahnya gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Ya, saya udah pulang Pak. Ya, sudah nanya juga. Udah cukup. Masa kondisi jenazah terus seperti ini? Udah balik yang tanya. Ya. Ya, satu lagi ya. Untuk setelah ibu kembali ke Sukabumi, adakah kontak atau upaya untuk menghubungi ibu atau untuk permohonan maaf dari saudara Ronald atau perwakilannya? Gak ada. Cukup ya. Saudara terdakwa, ya, saudara sudah dengar keterangan mau menunjukkan apa? Barang bukti. sebentar. Ini majelis mau nanya satu lagi.
Ya mana? Tunjukkan. Buat yang dipakai buat beli pakai. Ya betul itu. Itu benar apakah baju yang digunakan terakhir kali oleh korban Dini Sera pada saat ibu bertemu dia di rumah sakit? Melihat korban Dini Sera di rumah sakit menggunakan baju itu? Lupa. Ibu ingat atau tidak? Apa itu? Pergi dalam. Oh, sosok. Pergi luar aja. Pergi dalam. Pergi dalam itu larang ya. Orang dia bilang tidak. Saudara sendiri membuktikan. Ya, ya, ya. Dan minta maaf siapa? Dari keluarga, dari ayahnya Roma. Minta maaf atas kejadian anaknya. Terus di video call, Bu, saya ingatkan sekali lagi, apakah dari keluarga Ronald, ya, pernah ada yang meminta maaf kepada ibu atas kejadian meninggalnya si Dini? Bu? Tidak ada. Tidak ada, ya sudah. Ada ya. Setelah membuktikan. Baik, bagaimana keterangan saksi ini? Ada yang betul, ada yang tidak betul, atau betul semua atau tidak betul semua? Keterangan saksi ada yang tidak betul ya. Oke. Mana cek? Keterangan saksi ada yang tidak betul. Baik, yang tidak betul yang mana? Saya sudah pernah bertemu dengan Ibu Tuti ketika di Polrestabes yang mulia. Saudara sudah pernah bertemu dengan ibu ketika di Polrestabes setelah kejadian? Betul. Baik. Baik, saya tanyakan sama ibu. Ibu, Ya. saudara tadi bilang lupa atau bahkan menyatakan tidak pernah ketemu dengan si Ronald ketika di Polrestabes setelah saudara ke Surabaya. Kata si Ronald pernah ketemu. Tapi saya nggak tahu si Ronald. Oh, baik. Dia tidak tahu bahwa saudara itu si Ronald. Ibu Tuti mengetahui bahwa itu saya yang mulia, karena saya sempat menangis dan memeluk kaki Ibu Tuti sambil meminta maaf. Baik, betul apakah dia orang yang saudara tidak kenal itu memeluk sama ibu dan meminta maaf? Ya, tapi dia tidak menyebutkan bahwa dia namanya si Ronald. Ya, oke. Ibu Tuti mengetahui itu saya karena Ibu Tuti sempat bilang bangsat kamu Ronald. Ya, betul seperti itu. Katanya ibu pernah waktu dipeluk itu ngomong bangsat kamu Ronald. Bukan, kalau gitu. Apa? Begitu kenapa kamu tega-tega amat? Berarti saudara tahu bahwa itu Leon Ronald. Ya asalnya kan saya nggak tahu, cuman dia. Ya, akhirnya tahu bahwa itu Ronald. Ya asalnya saya nggak tahu kalau. Iya, asalnya nggak tahu. Dari tadi juga iya. Akhirnya saya juga kemudian saudara menyatakan tega-teganya kau Ronald gitu. Akhirnya kamu tahu bahwa itu si Ronald. Nggak bilang tega-teganya Ronald, nggak. Saya bilang adik. Kau tahu-tahunya adik gitu. Tapi tega-teganya adik bukan anak itu. Oke, baik. Terus mana lagi? Setelah itu baru saya tahu karena Ibu Tuti menjelaskan dan bertanya, terus anaknya sekarang bagaimana? Baru saya tahu Dini mempunyai anak di Sukabumi. Maksudnya gimana? Memang ibu itu bilang si Dini punya anak. Saya baru tahu pada saat Awalnya nggak tahu. Iya. Nggak masalah. Ya, nggak ada kaitannya dengan ini ya. Kalau kemudian dia punya anak, ada hubungannya nggak dengan anak itu dengan kematian ini? Ada juga toh. Karena pada saat saya minta maaf, saya sempat berbicara kalau saya berjanji akan menanggung anaknya. Saudara tidak kenal anaknya, tidak tahu bahwa dia punya anak, saudara menanggung anaknya. Gimana maksudnya? Karena saya sambil meminta maaf yang mulia. Baru ibunya cerita bahwa dia punya anak. Iya. Terus saudara bertanggung jawab sama anaknya. Iya. Kaitan. Ya kami nggak tahu. Kok saudara bertanggung jawab? Berarti saudara pelakunya. Enggak, yang mulia. Saya dalam keadaan
dalam keadaan udah nyalain aja, mana lagi yang tidak betul? Dari keterangan ibu itu mana yang tidak betul? Saya katakan kan ada beberapa yang tidak betul. Mana lagi? sekiranya itu. Nah, itu tadi mengenai anak ibu dia tidak itu juga mengenai saudara mau tanggung jawab juga ibu tidak terangkan itu. Ya, jadi kalau ada yang mau tambah dari keterangan itu nanti keterangan saudara ketika saudara itu terdakwa. Ya, oke baik. Ya nanti di dalam pembelaan sama tuntutan silakan. Oke. Ibu ini sudah selesai, nanti sekarang ibu siapa? Si Sakinah.